Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca ucapan la ilaha illallah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, iman itu bisa nambah, bisa kurang, bisa lama, bisa baru, bisa senantiasa diperbaharui. Iman itu bahkan bisa hilang, terutama di akhir zaman. Iman gampang banget hilangnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa amsa kafira. Akan datang zaman pada umatku di mana orang masuk pagi dalam keadaan Islam, sore udah hilang Islamnya. Orang pagi masuk dalam keadaan beriman, malam hari udah hilang imannya. Tercabut keimanannya. Ada di kitab Sulamut Taufik hal-hal yang membuat orang Islamnya atau imannya kecabut. Ada banyak hal teman-teman. Salah satunya meremehkan syariat agama Allah, meragukan kekuasaan Allah. Karenanya urusan kayak menistakan agama itu bukan hanya urusan, mohon maaf ya, ada orang bakar Quran misalnya gitu, menistakan agama. Iya betul, itu menistakan agama. Kayak ada orang, ada kalimat la ilaha illallah diinjak-injak gitu, menistakan agama. Betul sekali. Tapi kamu ragu-ragu Allah memberikan kepadamu rezeki, itu juga bagian dari menistakan agama. Menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menganggap bahwa kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan. Itu Allahnya di mana maksud kamu? Kamu pikir Allah nggak bisa ngasih kamu makan walaupun tanpa kamu kerja? Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah udah ngasih kepada kamu rezeki. Menurut kamu rumitan mana ngasih rezeki sekarang di saat udah punya gigi, udah punya tangan, udah bisa mikir, udah bisa beli nasi uduk, udah bisa pakai aplikasi GoFood. Gampangan mana ngasih rezeki kayak begitu, gitu ya? Dibandingkan dengan ngasih rezeki sedangkan kamu masih berada dalam rahim ibu kamu sebagai janin. Gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kenapa orang di saat lagi hamil itu ada banyak hal-hal yang dia gak kepengen biasanya makan, kepengen makan. Kamu tahu kenapa orang kalau lagi hamil, saya punya temen kebiasaan minum kopi. Dahsyat kebiasaannya pagi sama sore itu kalau gak minum kopi udah pusing gitu, geliengan gitu. Terus saya tanyain gitu, anaknya banyak. 9 kalau gak salah. Beneran. Saya tanya gitu. Saya bilang, lah kamu kalau lagi hamil bukannya gak bagus minum kopi? Subhanallah loh Ustazah, saya kalau lagi hamil gak pengen kopi. Gak doyan kopi. Dia bilang, kenapa bisa orang kalau lagi hamil itu makanan yang dia gak kepengen mendadak jadi kepengen. Makanan yang biasanya dia suka mendadak jadi gak suka. Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama ibu hamil bahwa yang lagi aku pengen kasih rezeki bukan cuma kamu, tapi anak dalam kandunganmu. Aku sekarang lagi mau ngasih rezeki bukan kamu. Selain kamu juga anak dalam kandunganmu. Makanya subhanallah, subhanallah. Rezekinya anak tuh, emaknya jadi gak suka kopi. Anaknya lagi kepengen jambu, emaknya jadi pengen jambu. Ya kan begitu tuh. Insya Allah. Luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tuh, beliau Allah satu yang ngasih kepada hambanya rezeki. Dialah satu, sang pemberi rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kamu meremehkan pemberiannya Allah gitu, kayak yang wah kalau saya pensiun bagaimana saya bisa makan?
Dari sejak kamu belum kerja, kamu udah dikasih makan, halo. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau saya nggak punya suami, kalau suami saya meninggalkan saya, gimana saya bisa membiayai hidup saya? Kamu dulu juga nggak punya suami, emang kamu lahir langsung kawin? Kan enggak. Dulu-dulu juga kamu nggak punya suami, hidup apa nggak hidup? Hidup. Harus selalu diingat, yang ngasih rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan sesiapa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ragu-ragu terhadap makan siang, makan malam, besok makan apa, lusa makan apa. Kamu belingsatan pikiran, anak nanti makannya gimana, ini nanti makannya gimana. Apa segala macam urusan-urusan rezeki nih teman-teman. Yang sampai membuat kadang-kadang orang mau-maunya sampai nyari sesuatu yang haram untuk urusan rezekinya. Ini merupakan salah satu dari kamu ngurangin kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hati-hati, hal-hal yang kayak beginian nih, yang bikin Allah kesel gitu sama hambanya. Allah, lah aku yang ngasih rezeki loh. Segitunya dia nganggep suaminya, segitunya dia nganggep pekerjaannya, segitunya dia ngejilatin bosnya. Sampai jilat atasan, nyikut bawahan, kan begitu tuh. Padahal aku yang selama ini ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabut aja deh imannya, dia gak beriman nih sama aku nih. Gitu. Banyak terjadi saudaraku sekalian. Khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika diceritakan tentang banyaknya umat Islam yang mati gak bawa iman, beliau menyatakan penyebabnya seperti dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Rasa takut mereka ntar makan siang apaan, ntar makan malam apaan, itu yang mencegah mereka dari mati membawa iman. Berhati-hatilah. Saya yakin nih yang ngaji nih sholat semuanya. Yakin saya. Saya yakin. Yang saya yakinkan juga yang ngaji pada pakai jilbab semuanya. Ya kan pada pakai jilbab nutup aurat ya kan. Saya yakinkan itu. Akan tetapi masalahnya iman tuh bukan pakaian. Iman bukan gerakan. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu teman-teman. Bisa nambah, bisa ngurang, bisa datang, bahkan bisa hilang. Makanya nih, kita nih mesti bener, harus banget mempertahankan keimanan-keimanan kita, memupuki keimanan-keimanan kita biar kuat dari akarnya. Ini yang diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu penyebab terangkatnya iman, saudara sekalian, yang banyak juga meremehkan syariat agama Allah, menganggap ada ajaran lain yang lebih bagus. Hati-hati. Kamu ngelihat orang yang pakaiannya terbuka-terbuka lagi pada jemuran di tepi pantai. Terus kamu mikir, enak ya jadi dia ya. Kayak gak keribetan menjilbab gitu. Kayak mau fashion apaan aja oke gitu. Enak ya. Kalau saya gak Islam saya kayak gitu tuh. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bagus gitu, hati-hati teman-teman. Itu tuh kayak orang yang gak mensyukuri nikmatnya Islam, dan itu hal yang banyak membuat Allah SWT kemudian mencabut iman dalam diri seseorang. Berhati-hatilah. Ingat cerita yang pernah disampaikan
guru saya, Babah Nur, dan juga saya berulang-ulang menceritakan ini, cuman mak-mak kan. Paham saya, yang mana dia nih? Ceritanya gitu. Enak ngajarin mama tuh, saya ngajar dari 20 tahun yang lalu. Tiap kali ngaji kalau saya mau cerita apaan aja bisa. Karena dulu nggak tahu, sesudahnya kemudian lupa. Jadi kapan aja cerita boleh. Dulu nggak tahu, sekarang lupa ya. Jadi ada dulu orang India, ini orang India nih. Tinggal di lingkungan orang-orang Hindu, seorang perempuan. Tapi dia akhirnya entah kenapa ceritanya dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya rapat-rapat. Dia diem, enggak ngasih tahu Islamnya karena lingkungan semua orangnya Hindu semua gitu. Dia kayak ngerasa enggak cukup, ya akan ada hal yang sangat buruk terjadi padanya kalau dia menyatakan keislamannya. Subhanallah, dia beberapa tahun sesudah dia Islam ini dia kena penyakit, kena cancer, udah langsung stadiumnya tinggi gitu. Akhirnya dia terbaring tak berdaya, dokter udah mulain pasrah semuanya, umur dia udah hampir habis gitu. Di saat seperti itu dia memanggil ada salah satu laki-laki Arab Muslim. Dia asalnya asalnya dia tinggal di Arab, hijrah kemudian menetap di sana pedagang di kampung tersebut. Ada satu hari dia bilang sama keluarganya, boleh nggak panggilin saya Fulan bin Fulan? Oh yang orang Arab itu? Iya. Orang mikirnya yang kayak jatuh cinta nih. Permintaan orang mau mati, iya kan? Jadi diikutin aja, panggilin lah tuh si ustadz, si laki-laki Arab ini tadi, kan ustadz dia pedagang. Sampailah di tempatnya dia gitu. Begitu di kamar dia di rumah sakit dia bilang boleh nggak semuanya keluar, saya mau ada rahasia mau saya sampein. Saya malu katanya gitu. Orang mikirnya beneran, wah dia mau menyatakan cintanya nih kan. Permintaan orang mau mati gitu ya. Nah, jadi semuanya keluar tinggal berduaan nih sama laki-laki Arab itu. Terus dia bilang, dia ngasih dia udah siapkan jumlah uang dikasihkan ke si orang Arab itu. Terus dia bilang, saya minta kepada kamu, saya ini muslimah. Saya udah masuk Islam. Dia bilang tapi saya sembunyikan Islam saya dari keluarga saya. Saya minta tolong sama kamu kalau saya meninggal dunia tolong mandikan saya, kafani saya, sholati saya, kuburkan saya. Tapi kan nggak memungkinkan pas langsung mati langsung dikerjain. Jadi dia bilang gini, saya akan minta keluarga saya untuk langsung nguburin saya. Nanti malam-malam kamu ambil jenazah saya perlakukan seperti mana selayaknya jenazah umat Islam. Kasihin duitnya, tolong belikan semua peralatan-peralatan untuk meninggal. Dia bilang oke, siap. Udah tuh, meninggallah dia. Beneran tuh, langsung dia bilang sama keluarganya tolong langsung kuburin aja saya gak mau nyusahin. Karena kan dibakar apa segala macam tuh kan biayanya mahal. Itu tuh ada tarifnya tuh. Mau bakar apa open? Mau bakar apa panggang ya? Masya Allah. Dikirain bercanda padahal saya serius loh. Ini informasi. Teman-teman sekalian, akhirnya jadi dia bilang tolong langsung kuburin aja. Dan bener langsung dikuburin tuh sama mereka. Jadi ditandainlah sama dia kuburannya kan. Oh, dari pohon Kamboja 3 kuburan gitu kan. Ditandain sama dia. Malam hari dia bawa petromak. Dia gali kuburan itu. Begitu digali dia heran. Karena ternyata yang di dalam sudah berkafan.
Kok masih kaget aja? Padahal sih udah cerita bolak-balik loh ini. Itu tadi dia lupa ya. Baiklah. Dia heran, tapi kan karena dia menjalankan amanat temennya, dia pun akhirnya memastikan bahwa yang di dalam nih memang si perempuan itu tadi gitu. Jadilah dilepas sama dia kain kafannya itu yang bagian atas. Saat dilepas, diambil kain kafannya gitu, pas dibuka ternyata jenggotan. Dia bukan perempuan yang meninggal itu, laki-laki, ada tai lalatnya di sebelah sini. Bukan perempuan yang meninggal yang dia lihat kemarin itu. Jadi kaget banget, akhirnya dia masukkan kembali jenazah tersebut ke dalam kuburnya, dia uruk lagi. Nah, kain kafannya yang paling atas itu diambil sama dia, mau nyari gimana caranya biar dia bisa mensolati jenazah temennya itu. Di sekitar situ nggak ada kuburan baru selain kuburannya dia, karena memang nggak ada yang meninggal selain dia. Dan di kampung tersebut nggak ada orang Islam. Artinya nggak ada orang yang pakai kain kafan. Jadi dia heran gitu. Udah tuh berbulan kemudian dia berangkat pergi haji. Dia memang pergi haji gitu tahun itu. Di saat dia pergi haji tuh kain kafan yang itu dibawa kemana-mana sambil dia doa. Ya Allah, saya kepengen nih jalanin amanat temen saya nih perempuan, saya nggak tahu gimana cara jalanin amanatnya. Dia dikuburnya di mana saya nggak tahu gitu kan. Mendadak hilang dari kuburannya, ganti orang tuh kan gimana ceritanya gitu. Satu hari saat dia lagi di Masjid Haram dan dia kemana-mana memang bawa tuh kain kafan itu mana-mana. Ntar kalau dia tawaf dia taruhin sama dia di pundaknya kayak gitulah. Ada orang habis selesai dia sholat nyamperin dia gitu. Dia bilang, Pak boleh saya tanya itu kain apa yang Bapak bawa? Saya liatin Bapak bawa kemana-mana. Dia bilang iya nih ini kain kafan. Kain kafan nih Pak. Sama persis ya sama yang dipakai bapak saya ketika meninggal. Wah ini jangan-jangan jawaban nih dari doanya dia selama ini. Karena kan minta biar bisa jalanin amanah kan. Akhirnya dia bilang kain kafan ini Pak nggak umum dipakai orang. Tapi saya pakai kain kafan ini. Adanya cuma di daerah tertentu lah gitu kan. Tapi saya pakai kain ini waktu nguburin bapak saya. Bapak kamu meninggal kapan? Dikasih tahu hari yang sama dengan meninggalnya temennya yang perempuan itu tadi. Dia bilang bapak kamu meninggal di mana? Di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Di Hajun, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Di Ma'la sana tuh di Hajun. Akhirnya dia bilang, bapak kamu kayak apaan orangnya? Begini, kok mirip sama yang dia lihat. Ada tai lalatnya ya di sebelah sini, kok bapak tahu? Jangan-jangan ya, kenapa gitu Pak? Diceritakanlah ceritanya amanat perempuan yang di India sana itu. Dia bilang, wah kalau gitu saya penasaran juga Pak. Yuk Pak, kita gali kubur bapak saya. Berdua sama beberapa orang, mereka pun kemudian pergi ke sana, ke kuburannya si bapak itu. Bener dong, begitu digali kuburannya, yang di dalam kuburannya laki-laki tersebut adalah seorang perempuan yang meninggal di India. Allah pindahin jenazahnya. Allah pindahin tuh jenazah. Jenazahnya perempuan meninggal di India mau Allah dipindahin ke Hajun, gak main-main. Karena dia beriman. Allah gak mau nih wanita beriman muslimah ini dikuburkan di pekuburan yang bukan pekuburan orang Islam. Karena Allah melihat hati. Hatimu beriman, hatimu penuh dengan keimanan, gak pantas untuk kumpul sama mereka-mereka ini yang tidak beriman.
Jadi sama Allah dipindahkan. Gak tanggung-tanggung. Allah mindahinnya gak dikaret. Allah mindahin gak di jeruk purut teman-teman. Allah pindahinnya langsung di Ma'la, di Hajun. Dekat perempuan nomor 1, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang nomor 1 beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan pertama beriman siapa? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu digali nih, ternyata kuburan perempuan tersebut girang dong. Yang laki-laki ini tadi, alhamdulillah saya bisa jalanin amanahnya. Kalau nggak bingung nih, rupe nih. Duitnya kan rupe namanya ya. Mau dipakai apa, udah dikasih duit gitu. Jadi akhirnya dibeli kain kafan di Mekah, kemudian dia dimandikan di Masjidil Haram, kemudian dia disolati di Masjidil Haram, kemudian dia dikafankan dengan kain kafan, ya, dimandiinnya pakai air zam-zam. Oh di sana kan mandiinnya pakai air zam-zam. Habis itu kemudian dikuburkan di Ma'la, di pekuburannya Sayyidah Khadijah. Beruntung nih yang perempuan. Iman. Itu hanya akan membuatmu berkumpul dengan yang sama denganmu. Yang kesian yang bapak-bapak itu dong. Meninggal di Mekah. Dikafanin. Pakai kafannya orang Islam. Disolatin di Masjidil Haram. Dikuburkan di Ma'la. Allah pindahin ke India. Barengan sama orang-orang Hindu di sana teman-teman. Sian banget nih orang. Apa artinya? Artinya dia dianggap kayak orang Hindu di sisi Allah. Artinya dia dianggap gak mukmin di sisi Allah. Artinya bukan orang Islam nih dia nih. Sana dah kamu di sana. Kumpul sama orang-orang teman-teman kamu di sana. Kenapa kok bisa begitu? Ditanyakanlah kepada keluarganya. Si istri bilang, suami saya tuh sebenarnya soleh sih. Sholat gak tinggal. Puasa gak tinggal. Pernah haji. Sering umroh. Tapi sih memang, mohon maaf nih ya. Kalau lagi musim dingin, malam-malam habis berhubungan intim, dia suka bilang enak ya jadi orang Hindu, orang Buddha gitu. Enak jadi ashabul hunud. Jadi orang-orang Hindu-Hindu itu dia bilang, kalau habis hubungan nih gak pakai kedinginan mandi. Kita jadi orang Islam nih ribet nih pakai segala harus mandi, mana dingin lagi. Kayak gitu. Ucapan yang kayaknya dia ngomongnya mungkin kayak bercanda, kayak nggak serius gitu. Tapi itu dia tuh, meremehkan ajaran agama Allah, melihat kayak ada yang lebih menyenangkan dari menjadi umat Islam. Itu hati-hati teman-teman, hati-hati. Kadang-kadang anak-anak remaja kita, kadang emak-emak juga sih ya, bercanda bawa-bawa urusan-urusan kayak begituan tuh. Jangan. Ntar lo masuk neraka, misalnya gitu kan ya. Terus dibilangin gitu, kayaknya gak serem deh masuk neraka, ada banyak tuh artis-artis Hollywood katanya gitu. Ntar ada Michael Jackson nyanyi, ntar ada ini, suka kayak begituan tuh. Hati-hati teman-teman bercanda yang begituan tuh jangan dah, jangan. Takutnya Allah lihat hati kamu beneran punya rasa kayak begitu, akhirnya Allah cabut. Oh kamu mau masuk neraka aja ya udah dah. Jangan. Mudah-mudahan kamu masuk surga. Gitu kan, biar ketemu sama fulan bin fulan. Ntar gimana, kalau dia sampai masuk surga gue mendingan keluar lagi. Ada tuh suka ada yang, saya pernah dengar kayak begitu bercandaan. Hati-hati teman-teman. Ini saya omongin nih bukan karena apa ya. Karena memang mau ngasih tahu. Kadang-kadang kita nih orang-orang awam macam kita nih kalau nggak dikasih contohnya nggak ngeh gitu.
Bahwa itu tuh hal yang kadang-kadang suka diucapkan begitu aja gitu, jangan. Kamu bercanda yang lain aja. Bercanda yang lain aja teman-teman. Ada banyak kan bahan bercandaan. Kamu sendiri ngaca tuh kan udah pengen ketawa. Masya Allah. Untuk kita di sini kan ketawa mulu nih. Kita bercanda tapi kan gak pakai yang urusan-urusan dosa gitu. Jadi kalau kamu mau bercanda silahkan bercanda. Akan tetapi jangan bawa-bawa hal-hal yang bisa mendatangkanmu kepada murkanya Allah. Kepada murkanya Allah. Jadi bercanda yang lain aja, gak usah bawa-bawa urusan agama. Ya, silahkan apapun kamu bercandain, yang penting jangan bercandain urusan agama. Jelas? Sebab iman bisa saja terkeluar dari dalam hatimu ketika kamu tidak melihat Islam, iman sebagai sesuatu hal yang besar, sebagai sesuatu hal yang paling besar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama